Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus senantiasa memenuhi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan mantra kita, GKJ Slokaton pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu minta tuntunan Tuhan, yaitu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas bimbingan-Mu. Kami sangat merasakan betapa baiknya Engkau setiap kehidupan kami, dari hari ke hari. Sepanjang kehidupan kami merasakan betapa Tuhan menyertai kehidupan kami, memberkati kami, berkat-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah yang memerdekakan kami, dan kami memohon kepada Engkau supaya mengajari kami bagaimana kami seorang yang merdeka dalam Kristus, lebih dalam lagi yaitu lewat kebenaran firman-Mu. Dengan renungan hari ini kami diajari oleh kebenaran-Mu bagaimana kami sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhanlah yang akan memberkati pengurapan Roh Kudus yang akan terjadi atas hamba-Mu. Doa kami yang sangat sederhana ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yohanes 8 ayat 36, yang demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Kalau kita mendengar tentang kemerdekaan, tentu kita teringat akan kemerdekaan bangsa kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada kesempatan ini kita juga memasuki di dalam bulan Agustus tahun 2025. Kita akan memperingati yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara kita semua sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan, baik itu di dalam lomba-lomba antar RT, antar kelurahan, dan sebagainya. Dan juga kita sudah memasang atribut-atribut seperti bendera dan lain sebagainya. Nah, dalam firman yang kita baca tadi mengandung pesan tentang kemerdekaan yang diperoleh melalui Kristus. Ayat ini terjadi pada saat percakapan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi yang mengklaim memiliki iman, akan tetapi juga mempertanyakan pengajaran dan identitasnya. Pada saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang perannya sebagai anak Allah dan memberikan pengajaran mengenai kebenaran yang memerdekakan. Pada ayat ini secara langsung menghubungkan kemerdekaan
dengan peran Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan rohani yang diperoleh melalui iman kepada Kristus. Ini lebih dari sekedar kemerdekaan di belenggu fisik. Ini adalah pembebasan dari dosa, hukuman dosa, dan kuasa dosa dalam hidup ini. Ketika Yesus berbicara tentang kemerdekaan, ia mengacu pada pembebasan dari belenggu dosa dan akibatnya yang merusak. Kemerdekaan dalam Kristus berarti kita tidak lagi terikat oleh kuasa dosa yang menghancurkan. Ini adalah kebebasan untuk hidup dalam kebenaran, cinta, dan hubungan yang benar dengan Allah. Ada dua aspek kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama yaitu kemerdekaan dalam Kristus berarti kita dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus untuk membayar hutang dosa kita, sehingga kita bebas dari dosa dan kita bebas hidup dengan pikiran yang jernih dan hati yang lega. Yang kedua, kemerdekaan dalam Kristus berarti kita dibebaskan dari kuasa dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup yang dikuasai oleh dosa, manusia cenderung terjerat dalam kebebasan yang buruk. Tetapi melalui Kristus kita memiliki kekuatan untuk mengatasi dosa dan hidup dalam ketaatan pada firman Allah. Kemerdekaan dalam Kristus bukan hanya doktrin teologis, tetapi juga suatu realitas yang harus kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu satu, kita harus mengenal dosa sebagai belenggu yang mengikat dan merusak hidup kita. Kita memerlukan kerendahan hati untuk mengaku kelemahan kita dan ketergantungan kita kepada Kristus. Yang kedua, kita harus memiliki lebih dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ini bukanlah usaha sendiri untuk mencapai kemerdekaan, tetapi dengan kasih karunia Allah, dengan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Kristus, kita berjalan dalam kemerdekaan yang telah disediakan. Jadi kesimpulan dalam Yohanes 8 ayat 36 ini adalah pernyataan yang kuat tentang kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan ini mencakup pembebasan dari hukuman dosa dan kuasa dosa dalam hidup kita. Kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah Allah yang harus kita terima melalui iman dan hidup ketaatan. Mari kita menjalani hidup dalam kesadaran, dalam kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus. Hidup bebas dari dosa, hidup yang dalam kehendak-Nya, yang penuh kasih dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pengajaran-Mu pada hari ini. Lewat renungan kami, kebenaran firman-Mu telah membuka mata kami. Sebagaimana kami Tuhan, orang-orang merdeka yang harus terikat dengan Tuhan. Kemerdekaan dari Tuhan sangat dahsyat sehingga kami bebas dari hukuman dosa. Bapa, mampukan kami agar kami bisa berjalan terus
di dalam kemerdekaan kami. Oleh karena Kristus yang memerdekakan kami, Bapa yang baik, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Engkau yang akan menuntun perjalanan kami. Tanpa tuntunan Engkau, kami tidak bisa apa-apa. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan ampunilah Tuhan akan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.